Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Dan hari Minggu ini adik-adik, semoga kakak harapkan adik-adik selalu sehat ya adik-adik. Nah adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau mulai kebaktian. Semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa dalam hati masing-masing ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, kakak senang banget bisa ketemu adik-adik ya, meskipun cuma lewat video online aja adik-adik. Nah, tapi adik-adik kalian jangan sedih. Kita di sini mau memuji nama Tuhan. Nah, untuk lagu yang pertama adik-adik, hari ini hari apa coba ada yang tahu nggak? Ya, betul. Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Oleh karena itu, semuanya adik-adik berdiri. Kita harus bersukacita karena kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyi lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, yang bertahta di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau baik kepada kami. Kami anak-anakmu saat ini bersekutu bersama, walau kami terpisah satu dengan yang lain. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu mempersatukan kami untuk bersyukur dan memuji nama-Mu, serta mendengar firman-Mu. Terimalah syukur dan pujian kami, ya Tuhan. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan dari hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan tentang hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau nanya, siapa yang di antara kalian merasa berdosa? Ayo ngaku, kakak angkat tangan nih. Adik-adik angkat tangan gak ya? Kita semua adalah orang berdosa, adik-adik. Nah, kakak mau tanya, siapa yang masih suka cengeng, minta sesuatu sama mama papa tapi masih suka nangis? Padahal kan bisa minta baik-baik sama mama dan papa. Atau juga kalian masih suka jahilin abang atau adik. Nah, adik-adik, perilaku seperti itu adalah perilaku berdosa, adik-adik. Tuhan Yesus gak suka, adik-adik. Nah, tapi kakak seneng karena Tuhan Yesus itu mau menyerahkan nyawanya dan ia disalibkan untuk kita semua, adik-adik. Untuk apa ya kakak? Untuk apa? Hayo, ada yang tahu? Untuk menebus dosa kita, adik-adik, dan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, untuk sebelum memulai untuk pengampunan dosa, kita nyanyikan satu buah lagu Aku Bahagia. Aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk memohon pengampunan atas dosa kita. Anak-anak sekalian, mengikuti doa amal situa ini ya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami mengaku bahwa kami anak-anak-Mu sering berbuat salah kepadamu, kepada Bapa, Mama, dan kepada saudara-saudari kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekalian,
dengarkanlah firman Tuhan epistel minggu ini, yaitu terambil dari Amsal pasal 4 mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Anak-anak yang memiliki Alkitab di rumah dan sudah bisa membaca, baiklah anak-anak sekalian juga ikut membuka Alkitab dan membacanya. Bagi anak-anak sekalian yang belum bisa membaca, baiklah kalian mendengar. Mari kita sama-sama membaca Amsal pasal 4 ayat pertama sampai 9. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat dan perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya nih, siapa yang udah kangen banget sama teman-teman di gereja? Kakak udah kangen loh sama adik-adik. Adik-adik kangen gak sama kakak sekolah minggunya? Pasti kangen kan? Nah adik-adik, untuk sebelum mengaku iman kepercayaan kita mau mengingat teman-teman kita nih yang sangat kita kasihi. Kita nyanyikan satu buah lagu judulnya Roti dan Mentega. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita loh. Buktinya apa ya? Buktinya kita ini masih diberikan kesehatan dan kita masih berkumpul bersama keluarga yang dikasihi kita. Nah adik-adik, karena kita merasa diberkati, oleh karena itu kita harus berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu judulnya Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan kami yang telah menebus kami dari dosa, dan kami beroleh kemenangan dan keselamatan dalam Tuhan. Kami bersuka cita pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama teman-teman dan saudara seiman yang bersama bersekutu pada kebaktian saat ini. Tuhanlah yang memberkati persekutuan ini, dan berkati kami Tuhan oleh Roh Kudus, untuk kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh menjadi bagian dari kami dalam perlindungan kami dan menjadi berkat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam kebaktian minggu ini. Nats firman Tuhan pada minggu ini yaitu dari kitab Amos, pasal yang kelima, mulai ayat 14 sampai dengan 15. Ayo, anak-anak yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya. Ya, Amang Situa akan mengajak kalian untuk membaca bersama-sama firman Amos dalam Amos
pasal 5 ayat 14 sampai 15 ini. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, baiklah kalian duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Sudah dapat kitab yang dimaksud? Baik, kalau gitu mari kita sama-sama membacanya. Siap? 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Perikop ini anak-anak, renungan ini Amang Situa kasih judul adalah pikirkan dan lakukan yang baik-baik. Ya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang awal tadi, ayat 14, tertulis di sana agar kita mencari hal-hal yang baik. Kalau yang baik tanya begini, kalau tidak baik tanya begini, ya. Cari hal yang baik, bukan yang jahat, ya. Supaya kita dapat hidup. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya karena Tuhan kita yang adalah sumber hidup itu, ya, Dia menyukai yang baik-baik. Ya, Dia menyukai hal-hal yang baik. Dan karena Tuhan kita itu adalah baik. Ya. Kalau anak-anak lihat pada malam hari, ya, cuaca cerah, ya, apa yang ada di langit? Ya, coba sebutkan. Yaitu satu, yang kecil-kecil namanya bintang. Ada yang bulan, ya, ada lagi planet, dan ada banyak lagi galaksi, ya. Nah, lalu kita lihat juga di bumi, ya, bumi ada gunung, hutan, laut, dan sebagainya, ya. Dan kita lihat ada makhluk hidup, ya. Ada kita juga manusia ciptakan Tuhan. Apa kata Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 31? Dia mengatakan bahwa setelah semua diciptakan, Allah melihat bahwa semua itu baik, ya. Jadi awalnya semua itu baik, anak-anak, ya, baik sekali, ya. Tuhan mengatakan sangat baik. Nah, tetapi ada satu peristiwa, ya, ada yang merusak yang baik itu, yaitu si jahat, ya, yaitu si iblis, ya. Si iblis berusaha merusak yang baik itu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara merayu, membujuk si Hawa supaya melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Yaitu jangan engkau memakan buah yang satu itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, ya. Tetapi si iblis mengatakan, hei, kalau Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tetapi sekali-kali tidak, kata si iblis. Ya, mungkin si Hawa waktu ragu, tetapi akhirnya dia memakan juga buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Ya, dia petik, dia makan. Dia sudah melanggar. Lalu dia pergi kepada Adam suaminya. Diberikannya kepada si Adam dan Adam pun memakannya. Lalu Tuhan mengetahuinya. Mereka telah melanggar firman Tuhan dan mereka telah berbuat dosa. Ya, Tuhan marah. Ya, Tuhan marah kepada mereka dan mereka diusir dari taman Eden yang indah yang sudah Tuhan siapkan untuk mereka. Dan mereka harus menderita karena dosa-dosanya. Ya, mereka harus berjerih payah dalam hidupnya, mencari makan, ya, dan sebagainya. Ya, tetapi Tuhan tidak begitu saja mengusir manusia. Sekali lagi, bukan sejak awal saja Tuhan mengatakan bahwa Dia baik, tapi kebaikan Tuhan pun terbukti. Yaitu apa? Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus.
Tuhan kita, Juru Selamat kita, Dia turun dari sorga ke bumi untuk menyampaikan sukacita akan keselamatan dari Bapa di sorga. Ya, anak-anak, Tuhan itu baik. Ya, kita yang harusnya dihukum karena dosa kita, mati karena dosa kita, tetapi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Dia menderita di bumi ini, dicelak, dicerca, disiksa, bahkan sampai Dia disalibkan, bahkan mati di kayu salib. Luar biasa penderitaan Yesus. Ya, jadi anak-anak, kebaikan Tuhan itulah mengawali segala sesuatu dalam kehidupan kita, yang membuat kita memulai kehidupan. Ya, kematian Yesus dan kebangkitannya ada hal yang baik untuk kita dari Tuhan, sehingga kita orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Yesus yang telah mati bangkit, kita pun mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Jadi adik sekalian, anak-anak, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan dan mencari yang baik-baik, bukan yang jahat. Ya, itu kita cari, kita lakukan supaya Tuhan berkenan dan senang melihat kita. Ya, dasarnya Tuhan itu baik. Ya, maka kita pun dimintanya untuk yang baik-baik saja. Nah, apa saja sih dan kepada siapa saja kita berbuat baik? Ya, kita bisa mencari tahu dan kita belajar mencari tahu hal-hal baik apa yang bisa kita lakukan dan kepada siapa saja kita bisa lakukan. Ya, hal-hal baik tentunya kita harus tahu dan berdasarkan firman Tuhan tentunya. Ya, karena sumber kebaikan adalah Tuhan dan firman-Nya. Ya, yang bisa kita lakukan yang baik untuk Tuhan adalah pertama, ya, berdasarkan firman Tuhan tentunya, yaitu mencintai Tuhan dengan mendengar dan taat akan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, berdasarkan firman Tuhan juga tentunya, kita anak-anak hormat pada orang tua. Tentunya kita bisa tahu itu dari hukum yang kelima, hukum Taurat yang kelima. Ya, tertulis di hukum kelima itu seperti begini kurang lebih: hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijadikan Tuhan kepadamu. Ya, itu firman Tuhan untuk kita lakukan. Ya, juga mendengar nasihat orang tua tentunya, ya, nasihat bapak, nasihat mama, nasihat kakak, opung, tulang, udah semua orang tua kita. Ya, itu semuanya tentunya nasihat-nasihat yang baik, ya, tentunya untuk kita lakukan. Ya, juga hal-hal lain seperti hal yang baik yang lain adalah menolong sesama yang susah, teman-teman kita yang susah, patutlah kita tolong. Itu pun ada satu hal yang kebaikan. Ya, dan satu hal juga yang Tuhan ajarkan kepada kita berdasarkan firman Tuhan, hal yang baik lain adalah melakukan pengampunan atas kesalahan orang lain, teman kita kepada kita. Ya, dan satu lagi mendoakan keluarga kita, mendoakan bapak, mama, saudara-saudara kita, teman kita, itu hal yang baik untuk mereka. Dan itu baik untuk kita di hadapan Tuhan. Ya, satu lagi hal baik yang bisa kita lakukan untuk lingkungan. Ya, kalian suka yang kotor-kotor enggak? Pasti tentunya tidak, ya. Kalau ada sampah, kalian bersihkanlah, buang sampah pada tempatnya. Itu membuat kita menjadi sehat, lingkungan kita jadi bersih. Ya, nah, itu hal yang baik untuk lingkungan. Dan juga anak-anak, ya, Amang Situa mengingatkan, ya, menggunakan baju yang bersih itu pun hal yang baik. Ya, baju bersih itu enak dipakai, enak dilihat. Ya, itu pun hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ya, tetapi setelah kita pakai baju bersih, jangan kita cepat mengotorinya. Ya, tentunya kita harus menjaga kebersihannya itu sendiri. Ya, masih ada lagi menjaga diri juga dengan menjaga kebersihan diri. Masuk Amang Situa adalah contohnya mandi. Nah, anak-anak, siapa yang paling susah disuruh mandi? Ya, mulai sekarang harus sering-sering mandi, ya, supaya tubuhnya bersih. Dan saat ini, pandemi saat ini, sering-sering cuci tangan, ya, supaya kita tidak mudah tertular penyakit. Ya, kalau dari luar cepat cuci kaki, ya, terus biasakan lakukan yang bersih-bersih. Ya, lalu untuk alam ini juga anak-anak, ya, lingkungan ada yang rusak hutan, kita punya juga suatu rencana baik menanam pohon. Ya,
lalu melestarikan pohon-pohon yang sudah hampir langka, atau juga melestarikan hewan-hewan yang tentu seperti yang langka gitu, itu perlu juga kita lakukan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik di hadapan Tuhan, memelihara ciptaannya, ya. Jadi anak sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan meminta agar anak-anak tidak melakukan yang jahat, karena yang jahat itu tidak bersumber dari Tuhan, ya. Tetapi Tuhan adalah sumber kehidupan. Kejahatan adalah bersumber dari si iblis, ya. Demikianlah anak-anak sekalian, kiranya firman ini boleh membawa anak-anak sekalian semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak berbuat yang baik, karena Tuhan kita lebih dulu berbuat yang baik kepada kita. Demikian firman dan renungan untuk kita. Mari kita tutup renungan pada minggu ini. Kita, Bapa kami di surga dan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh seperti benih yang jatuh di atas tanah yang subur dan boleh bertumbuh dan dipupuk oleh Roh Kudus, dan kami dan kehidupan kami firman bertumbuh dan berbuah, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, berkatilah anak-anak dan orang tua dan semua keperluan mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Hutasoid. Nah, tadi Abang Hutasoid bilang apa? Ayo pada dengerin gak? Amang Hutasoid bilang bahwa Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu baik kepada kita. Oleh karena itu, kita seharusnya berbuat baik kepada siapapun. Sebelum kita menutup ibadah hari Minggu ini, adik-adik kita mengumpulkan persembahan dengan cara menitipkan uang yang adik akan persembahkan kepada Tuhan, kepada mama atau papa, kemudian akan dibawa langsung ke gereja, atau bisa melalui rekening yang ada di sini, melalui OVO, GoPay atau Dana, dan rekening yang ada di sini. Baik adik-adik, setelah ini kita akan menyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Berkat yang kau beri,
anak-anak sekalian, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekalian, ibadah telah selesai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya untuk hari ini kalian sudah mengikuti kebaktian dengan baik. Kalian sudah duduk tenang dan tidak berisik. Adik-adik, untuk selanjutnya kalian jangan lupa mengikuti pengajaran yang sudah disiapkan oleh kakak sekolah minggu ya, sesuai kelasnya masing-masing. Sampai ketemu lagi minggu nanti ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan kalian harus selalu sehat. Dadah!